menjelaskan masalah Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung, itu adalah sesuatu yang besar. Dzalikal kitabu, itu adalah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Allah itu ketika menyifati Al-Quran itu, waduh, merinding kita. Dzalika, padahal kita kan kita pegangi. Tapi Allah mengatakan itulah kita. Padahal ini dia ditanya. Karena apa? Saking tingginya kedudukan Al-Quran itu, ya nggak seperti yang dibayangkan oleh makhluk. Kita membayangkan sehebat apa Al-Quran, Al-Quran lebih hebat lagi. Lebih tinggi, lebih jauh, lebih mengandung rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitab, itulah kitab kata Allah. Soalnya itu enggak pantas kita nyentuh Al-Qur'an. Itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, dengan kita tambah keyakinan kita, tambah kita resapi, ya, walaupun kita belum bisa, tapi kita paksain. Kita bayangin bahwa ini lebih hebat dari yang kita bayangkan. Hebat itu apa? Ini jauh lebih dahsyat. Kita usahakan begitu dan kita minta sama Allah, ya Allah, tanamkan pada diriku keagungan Al-Quran, keindahan Al-Quran, ya. Minta sama Allah supaya apa? Lama-kelamaan dan diberi kabul sama Allah. Kabul kita sama Al-Quran itu sudah rasa betul-betul ada satu hal yang aneh, hubungannya aneh dengan Al-Quran yang kita sendiri semua masih berusaha. Kalau saya ngomong gitu bukan berarti saya udah hebat, saya sendiri juga masih berdoa terus supaya diberi itu rahasia demi rahasia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia ini memberikan solusi dan kesembuhan untuk semua masalah hidup kita, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Cuma kita saja yang belum sampai pada pemahaman yang demikian. Itulah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah sampai 12 tahun? Berarti umurnya udah 50 lebih baru apa? Al-Baqarah doang. Ya kan? Nah, orang sekarang kadang-kadang terlalu mementingkan hafalan Quran 30 juz tanpa dibina adabnya, tanpa dibina pemahamannya. Akhirnya kebanyakan menjadi melenceng. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, banyak dari umatku yang munafik adalah orang-orang penghafal Al-Quran. Oleh Al-Quran baca dengan beliau-beliau, ya. Di mana-mana dibuat perlombaan sekarang musabaqah tilawah Al-Quran. Jadi hilang esensi dari Al-Quran itu sendiri, hilang. Jadi seperti hanya seni, hanya dibuat seni yang ditonjolkan seni. Ditonjolkan. Jadi orang-orang itu juga dia memikirkan sehari-hari gimana suaranya bisa lebih indah, bisa lebih pas. Seni doang. Seni. Memang itu sebetulnya suatu hal yang harus diberikan pemahaman bahwa jangan sampai kebablasan ke situ. Akhirnya apa? Hilang. Al-Quran itu hanya sebagai seni-seni aja. Ritual-ritual kosong. Seninya bagus, timbul ujub. Yang dikejar itu, kamu hafal Quran berapa juz, ini berapa juz, timbul ujub lah. Di situ itu suatu hal yang sudah diingatkan sama Rasulullah, jadi harus hati-hati. Karena orang hafal Quran saya lihat, aduh, sikapnya Masya Allah. Jadi orang salah kalau bilang kita berharap Indonesia ini presidennya hafal Quran, nggak mesti. Umar bin Khattab ini hafal Quran, khalifah sedunia, benar nggak? Begitu juga sahabat-sahabat lain kebanyakan nggak hafal Quran. Yang hafal Quran cuma berapa persen doang. Tapi mereka menjiwai Al-Quran, ada dalam jiwanya, ada dalam darahnya. Cinta Al-Quran itu melebihi cinta mereka sama istri, sama anak, sama cinta rahasia apa itu yang kita harap dengan tadarus ini Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Kita yakini, kalau kita nggak yakin susah. Kalau kita yakini benar-benar sesuatu yang agung Allah, karena dosa-dosaku aku belum bisa merasakan itu, belum bisa memahami itu. Oleh karena itu bimbinglah aku. Jangan sekaligus minta bimbing, berilah aku semua yang hari ini minta dikasih semua, enggak, minta dibimbing. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kalau Umar bin Khattab 12 tahun menghafal Al-Baqarah, masa kita mau dalam waktu sekali dua kali ya langsung merasain indahnya Al-Quran. Tapi yakin bahwa kita kalau udah melangkah nggak sampai, nggak akan nggak sampai. Kalau kita bina terus niat kita jaga sangka baik semua. Ibaratnya orang sekarang mau jalan dari Jakarta ke Surabaya naik kereta api, ya, masuk kereta api. Walaupun kita nggak naik kereta api, ya, naik motor atau naik mobil, tapi kita mengikuti rel kereta api, pasti nyampe nggak? Nyampe juga, walaupun kalau naik sepeda motor mungkin telat, atau naik sepeda, tapi bakal nyampe nggak? Pasti nyampe, walaupun telat. Nggak seperti kalau naik kendaraan yang lain. Kita juga gitu, yakin bahwa kita sampai. Jadi seandainya kita meninggal nih, seandainya kita meninggal nih, dalam keadaan kita ini bermujahadah untuk Al-Quran, kita insya Allah akan digolongkan
digolongkan sebagai ahlul Quran. Allah. Ahlul Quran itu adalah apa? Keluarga Al-Quran. Keluarga Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main, bukan hanya keluarganya Rasulullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa akan dimuliakan kita. Dan dengan itu kita akan memuliakan kedua orang tua kita nanti, memberikan apa? Mahkota yang sangat terang benderang yang dirindukan oleh semua orang. Ya Allah, orang tua ini dikasih mahkota begitu indah. Siapa ini? Karena anaknya ahlul Quran. Ahlul Quran bukan hanya yang hafal Quran. Jadi peluang ini dibuka untuk kita semua. Asal kita istiqomah terus nih, kita berpeluang untuk menjadi apa? Ahlul Quran. Insyaallah ya Rabb. Ya Rabb ya Allah. Amin. Mustahid insyaallah. Insyaallah Said, jadi istiqomah terus insyaallah ya. Dan ajak kawan sebanyak-banyaknya, tambah lagi dan lagi. Jangan apa konstan, jangan apa instan apa istilahnya apa nggak bergerak nih. Stagnan. Jangan stagnan. Kita harus berusaha untuk cari. Istilahnya kita kalau punya pohon nggak mau dong nggak berbuah. Ini ada buahnya apa? Kita juga gitu. Ajak istri supaya istri cinta Al-Quran, ajak anak, ajak tetangga, ajak teman, itu nggak jangan pernah malu. Orang sekarang kalau menawarkan barang, ya orang menawarkan barang itu nggak pernah malu, itu nggak. Kamu misalnya saya kasih bisnis, nih saya artiin aja dulu. Ada madu nih, harganya 100.000. Ya Ji, siapa namanya lupa saya. Namanya ente. Mas Hudi. Mas Hudi. Oh. Kalau di grup Mas Hudi ada. Ada. Misalnya Mas Hudi, ini saya punya madu ada 100.000. Kalau kamu jual, setiap satu botol kamu dapat keuntungan 100.000. Rajin nggak? Di mana aja ada kesempatan kita tawarin. Di mana ada kesempatan, aku punya barang bagus, kita nggak pernah merasa segan. 100.000, 10.000 juga rajin. Nah, 10.000 aja rajin. Kita nggak pernah segan. Ya Allah, ini kesempatan aku dapat keuntungan. Nah ini Al-Quran, kita harus lebih dari itu ketika mengajak orang. Jangan pernah segan, karena ini lebih berharga dari semua yang di marketing sama orang tiap hari itu. Betul nggak? Itu yang harus kita, jangan pernah segan. Dengan kita itu baru kita akan kuat. Dan ingat, kita nggak mungkin kuat, nggak mungkin bisa dapat kekuatan, tambahan iman dan sebagainya hanya dengan amal-amal rutinitas. Tapi harus disertai dengan mujahadah, berjuang. Mujahadah itu biasanya mengajak manusia, mengajak manusia kepada masjid, kepada sholat. Ajakan kita itu satu kali itu lebih baik dari sholat kita 100 rakaat. Kekuatannya bisa dicoba. Coba kamu ngajak orang supaya cinta sama Allah, supaya cinta sama masjid, cinta Al-Quran. Itu kayak disambar satu kekuatan dari Allah, karena itu yang paling dicintai Allah. Dan itu yang paling berat ngajak manusia pada Allah. Berat. Padahal kalau biasa Kita juga sendiri masih berat. ya itu berat. Kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita sendiri belum ngamalin. Jangan, itu tipu daya setan. Belum ngamalin, nggak perlu ngajak-ngajak, itu setan. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita ini mau ngajak amar ma'ruf nahi munkar, kita sendiri juga belum sempurna pada saat itu awal-awal sahabat. Kata Rasulullah, muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walau lam taf'alu. Tetap mengajak manusia kepada kebaikan walaupun kalian belum bisa mengerjakan semuanya. Kalau nunggu semua harus dikerjakan sempurna, Kapan susah dong. Iya kan? Orang tua misalnya suka mabuk, dia mau merintahin anaknya jangan mabuk, nggak boleh, nunggu dulu, ya enggak dong. Boleh aja dia memberikan solusi buat anaknya, jangan sampai anaknya terpengaruh dengan mabuk. Begitu juga perokok, begitu juga apa. Itu tidak gitu. Kekurangan kita jangan dianggap menghalangi kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Itu justru dari setan itu. Nanti karena kalau dia berusaha mengajak orang, kekuatannya dia akan double. Insyaallah ya. Ya Rabb, niat menjadikan kita sebagai relawan-relawannya Allah, relawan Al-Quran, relawan Rasulullah SAW dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti satu persatunya ya. Ikuti bareng, jadi ikut baca sih. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik, saya mau baca sekedar untuk tertarik memperbaiki diri. Dari awal Pak. Dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir